Shalom. Tuhan sungguh baik. Amin. Sampai kapanpun Tuhan baik. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dalam kondisi apapun, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Amin ya. Tapi beberapa anak-anak Tuhan ya, saya kemarin baru dengar ada anak Tuhan yang pulang dari gereja lalu naik sepeda motor, tasnya diambil, ya tasnya agak keambil, tapi lalu dia jatuh, lalu entah kena lututnya gimana, operasi habis 50 juta, ya, wah itu gimana, ya katanya dari gereja, ada lagi yang dari gereja lalu tabnya itu ya diambil ya, jadi udah dikuntit gitu dari tempat ibadah terus sampai di Tunjungan, tabnya diambil, lumayan ya, itu bapak, orangnya juga rasanya gede gitu. Gimana, apakah Tuhan menyertai? Ya saudara, hari ini kita belajar di dalam Kejadian pasal yang keempat, kita belajar tentang Kain dan Habel. Saya pernah masuk dalam pikiran saya, Tuhan, kenapa nggak lindungi Habel gitu ya, biar nggak kebunuh ya. Bisa nggak Tuhan lindungi Habel? Bisa, terlalu gampang Tuhan itu untuk protek Habel, betul enggak ya? Tuhan itu bisa lakukan apa saja ketika Tuhan di Getsemani, Tuhan bilang, kalau aku mau, aku bisa panggil 12 pasukan malaikat untuk datang gitu ya. Gak usah 12 pasukan, satu malaikat aja udah teratasi semua gitu. Pada waktu di perjanjian lama, satu malaikat itu bisa membunuh 185.000 ya tentara Asyur itu, satu aja. Ya kalau 12 pasukan itu ya hancur, betul enggak ya? Jadi terlalu mudah untuk Tuhan melindungi, amin ya. Terlalu gampang dia melakukan apa saja. Wong langit dan bumi ini dia yang ciptakan kok. Tuhan mau merekes orang yang jahat itu sangat-sangat mudah ya. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan, amin ya. Jadi jangan salahkan Tuhan, dia itu selalu baik, amin ya. Kalau kita belum mengerti, jangan kita lalu meragukan Tuhan. Ya, Allah kita itu tak terbatas. Ya, Allah itu tidak dibatasi oleh pikiran kita yang terbatas. Ya, kita belajar di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dulu. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 5. Judul perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, kita lihat ayat yang pertama dituliskan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Arti daripada Kain itu mendapat, memperoleh. Dan Hawa sadari bahwa kalau dia dapat anak ini, itu karena pertolongan Tuhan. Kita setiap anak-anak Tuhan yang mendapat apa saja, kita sadar bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Loh, orang yang belum percaya ditolong Tuhan enggak? Ditolong. Ada
anugerah umum dan ada anugerah khusus. Ya, orang percaya dapat sinar matahari, orang yang belum percaya juga dapat sinar matahari. Orang percaya dapat hujan, orang yang belum percaya juga dapat hujan. Itu anugerah umum. Ya, jadi kalau sampai orang yang belum percaya itu bisa berhasil, itu juga karena pertolongan Tuhan. Ya, tidak ada kita yang bisa berhasil tanpa Tuhan. Ya, makanya tidak ada yang bisa kita sombongkan. Orang bisa berhasil itu karena pertolongan Tuhan. Itu sebab di sepanjang hidup kita jangan kita lepas dari Tuhan. Ya, kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita manusia yang sangat terbatas. Amin ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan itu tahu. Saya tanggal 5 itu saya habis khotbah di mahasiswa. Mereka ada doa puasa. Saya dipanggil untuk khotbah di situ. Setelah saya pulang, saya mampir beli roti di Morin. Jadi Banjar ke Morin itu ada di pojokan itu. Seperti biasa saya masuk toko roti itu. Saya masih belum milih roti, masih lihat roti gitu. Tiba-tiba tas saya ini kok rasanya melorot gitu loh. Ya, ngambilnya halus gitu loh saudara ya. Saya enggak terasa kalau dicabut atau ditarik gitu. Lah kok melorot. Lalu saya noleh, loh sudah diambil. Iya, sudah diambil, lalu dia lari duduk di sepeda motor. Pas udah enggak terkejar, sudah duduk di sepeda motor, dia bawa gobang itu. Ya, saudara, saya sebagai manusia ya terkejut, bingung juga ya. Loh, pas di tasku nih ono kabeh, saudara. Yo handphone, yo dompet, yo STNK, yo SIM, ya segala. Hari itu memang HP saya tak bawa kabeh, saudara, 4. Tapi HP ku sing Mito ya saudara ya. HP sing itu loh, Keystone itu ya, sing kayak gitu. Sing lalu Onyx 1 itu kan sudah jadul-jadul saudara. Lalu yang satu aja yang Android itu yang ya sudah umurnya 2 tahun saudara ya. Wes mungkin wayahe ganti ya saudara ya. Ya kita bersyukur aja. Dan enggak usah lalu wah mana mau harus dikejar, jangan. Ada saudara yang kejar, kakak adik mengejar ya pakai sepeda motor, terus enggak terkejar, orangnya jatuh mati dua-dua. Ya. Jadi ada teman saya yang ke apotek, di dalam apotek itu tasnya diambil tarik-tarikan. Dia kan pasti bawa gobang toh. Lalu di sini dipotong, sini potong. Tasnya wis dibawa kena potong. Lalu pas dijahit. Sudah relakan. Ya. Tuhan, saya kasih tahu teman saya, hilang nomormu WA, saya hilang kabeh. Kok bisa hilang? Iya, saya enggak mau cerita banyak, Tuhan suruh saya ganti yang baru. Ya gitu aja, ya. Jadi kita lihat bahwa Allah itu tidak pernah tinggalkan kita. Amin ya. Tuhan pasti punya rencana yang baik. Tapi di sini kita mulai berhati-hati. Saya nggak tahu ya, saya aman-aman aja. Saya pikir, saya habis khotbah, mahasiswa aku, saya semangat banget ngono. Mulai pas kemarin saya ditanya sama teman saya, dosen di STTB, loh, Bu, saya telepon kok nggak bisa gitu. Habis ibu dari sini karena dia nggak ada di dalam persekutuan itu, mungkin di kantor. Kok nggak bisa nyambung? Kamu nggak tahu itu saya habis khotbah pulang entek wis handphoneku ya. Jadi nggak ada gitu ya. Nah, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, nobody know, siapapun. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tetap ada melindungi kita. Ya, saya bersyukur saya tidak diapa-apakan. Ya, dia bisa berbuat yang lebih kejam dari itu bisa, tapi saya aman-aman aja. Saya pulang, saya langsung lapor polisi karena saya nggak bawa SNK, nggak bawa SIM ya. Lalu polisinya bilang, ya saya ke Tegalsari, salah maksudnya di Gubeng ya, di
di dekatnya kebun bibit itu ya. Tapi saya enggak tahu harus kemana. Saya pikir harus dekat rumah aja, ke Tegal Sari. Lalu ibu harus lapor di dekat TKP ya. Wes balik mana ada. Tapi lalu polisi ini baik ya. Polisi ini bilang, ibu gini aja ke Sikatan, ke dekatnya JMP situ ada kantor polisi yang besar itu, ya Kapolres ya, Kapolrestabes, gak perlu, pokoknya di situ ada kantor itu untuk seluruh Surabaya. Nah saya lalu ke sana, saya pikir saya nggak bawa SIM dan sebagainya, itu nggak boleh ya. Lalu polisinya bilang saya aja kejambret kok. Ya, ya saya waktu ke Tegal Sari itu polisinya itu terus ngarahkan saya, terus saya diajari kalau buat SIM tuh gampang kok Bu, bawa aja STTKB, bawa KTP, bawa surat polisi, sudah jadi dalam waktu yang singkat. Ya, terus ini Bu, ya Pak, pas saya bilang saya nggak bayar ini parkir gitu. Oh saya parkirkan Bu. Ibu dari mana Ibu? Saya kan Alkitab saya keluarkan dari tas ya. Saya bawa Alkitab aja masuk ke kantor polisi. Ibu dari mana? Gereja mana gitu. Saya bilang saya dari Manyar. Betani ya Bu ya. Iya. Lalu setelah selesai dia tuntun saya, dia bilang saya ini sama kok Bu sama Ibu. Saya seperti Ibu juga. Saya juga ibadah di Betani gitu. Lihat nama saya ini gitu. Namanya Yuda ya. Makanya Ibu tak tuntun gini. Saya parkirkan Bu, saya parkir. Kiri-kiri kanan-kanan gitu. Polisinya kiri-kiri kanan-kanan. Oh, wes terima kasih ya Pak ya. Bu, bersyukur aja Bu gitu ya. Nah, Tuhan tuh sudah kasih saya ayat sebelum saya alami ya. Di Mazmur 97 ayat 12 di situ, bergembiralah karena Tuhan ya, dan bersyukurlah kepada Tuhan ya. Jadi kita bergembira itu bukan harta, bukan karena yang lain-lain. Kita bergembira harus karena Tuhan aja. Ada orang bergembira karena wah banyak berkat gitu ya. Di sini dikatakan bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar dan mungkin agak beda ya. 97 ayat yang terakhir pokoknya. Iya, terakhir udah. Bersukacitalah karena Tuhan, betul ya. Dan menyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Itu begitu berkesan gitu kepada saya sebelum terjadi apa-apa. Dan Tuhan sudah ajarkan saya harus bersyukur ya. Dan setelah saya ke Sikatan itu, lalu polisinya bilang saya aja kena jambret. Lu kok isa Pak? Saya bilang, kok iso? Bapaknya enggak bawa pistol? Bawa Bu gitu. Tak pikir konku ya polisi ya lanang gitu ya. Pas kok iso ya? Bapak kejambret di mana? Di genteng Bu gitu. Saya sama istri saya itu bak gitu aja pas noleh. Begitu noleh tasnya diambil. Loh Ibu, Bapak kok nggak nembak? Saya bilang tembakan gitu. Saya kan bawa anak istri Bu. Saya golek selamat Bu. Jadi tak jarno ae katanya gitu. Yang penting Ibu selamat aja Bu. Kalau surat tuh bisa dibuat gitu. Ya bener omongannya ya. Saudara, saya sekarang nih hati-hati banget wes handphone lek ngabis gak digawa kabeh. Iya, wes hati-hati ya saudara ya. Kita punya Tuhan tapi kita enggak ceroboh. Banyak sekali terjadi ya, sekarang cari duit angel ya. Mungkin penjahatnya lagi enggak bisa makan jadi dia harus ambil tas saya. Katanya seorang hamba Tuhan bilang, untung saya bukan yang jambret, tapi saya yang kejambret enggak apa-apa. Pokoknya aku duduk yang tukang jambret gitu ya, saudara ya. Kita selalu bersyukur, amin ya. Tetap Tuhan itu melindungi ya. Saya tidak terluka apa-apa. Dan untung kunci mobil itu saya pegang. Lelek di jero tas iku bisa. Saya nggak bisa pulang gitu ya. Selalu ada yang disyukuri, amin ya.
kita harus bersyukur pada Tuhan. Nah, kita kembali di Kejadian pasal yang keempat dituliskan bahwa kita itu ditolong oleh Tuhan. Kejadian 4 ayat 1. Kain itu artinya apa? Memperoleh. Kain itu artinya mendapat. Nah, lalu ayat yang kedua kita lihat, ayat kedua, selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Kita pelajari Habel itu punya arti uap, cepat lewat. Ya, artinya Habel, dan benar-benar dia cepat lewat memang ya, cepat mati. Manusia itu sangat apa? Sangat rapuh, betul enggak ya? Hari ini ada, besok enggak ada. Ya, seperti rumput, seperti bunga, pagi mekar, sore habis dia. Ya, banyak orang-orang yang tadinya kelihatan baik-baik aja, sore sudah jadi mayat. Ya, manusia itu seperti uap. Manusia itu cepat berlalu. Hidup di dunia ini singkat adanya. Ya, sebentar aja. Tidak sampai 300 tahun, 500 tahun, enggak ada. Hidup ini sangat singkat. Itu sebab harus digunakan dengan sebaik mungkin. Ya, jangan suka menunda. Kita suka nunda. Ya, lek layani Tuhan, berbakti mbek Tuhan sungguh-sungguh, nanti aja deh. Uangku wis akeh dulu. Ya, saya tak ini dulu punya itu dulu, baru Tuhan. Saudara, terlambat. Jangan menunda. What you can do today, do it today. Ya, don't delay it until tomorrow. Ya, hari ini apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan, kerjakan. Jangan menunda, mungkin besok bukan waktumu lagi. Ya, kerja untuk Tuhan. Apa saja yang Tuhan sudah percayakan, kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang enggak ini tok ae, sembarang ae gitu. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang terlalu remeh. Semua pekerjaan sekecil apapun itu mulia di hadapan Tuhan. Tidak mesti di atas mimbar. Ya, yang tidak kelihatan oleh siapapun juga itu tetap mulia karena itu pekerjaan Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan segenap hati. Kerjakan dengan kualitas yang paling utama. Ya, dan Tuhan itu sangat berkenan. Biar kita lakukan dengan yang baik. Ya, saya percaya Tuhan sedang melihat apa yang kita kerjakan. Ya, saya hari Jumat saya jadi juri ya. Mahasiswa itu lagi tampilkan International Night ya. Api-api gitu loh ya. Pas anak sing India, ada yang Amerika, ada yang Inggris, ada yang Indonesia, Batak ada. Ridwan mana Ridwan? Ada Batak, jadi ya lagunya Batak gitu Hizkia ya. Aku gak ngerti. tapi dari apa ceritanya itu dari penginjil Maurice Rulo, Billy Graham, Hudson Taylor, Cina ya, lalu macam-macam. Ya, jadi setiap grup itu harus tampil 20 menit, tidak boleh lebih. Ya, dari pakaiannya, dari ceritanya, dari apa gitu ya. Ada yang dari Korea, ya saudara ya. Mereka drama gitu, bagus sekali. Lalu berteman gitu, perkenalkan saya dari Korea. Nama saya Kim Jong Un gitu ya saudara. Untung nggak Kim Jong Kok ya. Ya, pas bagus sekali ya saudara. Mereka kerjakan dengan bagus itu. Si mahasiswa kan wis api ya. Nah, kalau ditekuni bisa buat film itu. Ya. Nah, kerja dengan baik. Ya, mereka lakukan penginjilan ya dari awal, dari lahirnya sampai mencapai Cina, mencapai Israel dan sebagainya. Nah, kita gunakan waktu dengan baik. Ya, tidak ada sehari pun kita lewatkan dengan percuma. Karena setiap waktu itu berharga. Ya, kita jangan suka menunda. Ya, apa yang bisa dilakukan hari ini kerjakan. Jangan sampai ditunda karena mungkin besok bukan waktu kita. Ya, oke, kita masuk lagi ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga,
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lalu ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban, persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya saudara, ini adalah persembahan yang pertama dalam sejarah. Kita lihat Kain maupun Habel, dua-dua ini memberikan apa? Persembahan. Kita lihat bahwa kalau mereka bisa lakukan persembahan, itu pasti ada bapaknya yang ngajar. Ada Adam yang ngajar, betul enggak ya? Kalau enggak ada Adam yang ngajar, mereka juga enggak tahu gimana ya untuk melakukan persembahan kepada Tuhan, dan pasti ada orang tuanya yang ngajar. Minggu yang lalu mungkin ya, yang terjadi ini apa di Tangerang ya, itu ada kelompok ISIS satu orang aja. Itu umurnya masih 22. Ya, lalu 3 polisi itu ditusuk. Masih ingat itu ya. Jadi dia ke posnya polisi di Tangerang itu, dia tempelkan stiker ISIS, lalu dikelentek sama polisi, lalu polisi itu ditusuk gitu. Lalu polisi yang lain datang, ditusuk pisan. Polisi yang lain kelihatan, loh kok ngono? Pas ditembak, lalu dilawan sama SA ini, lalu ditusuk-tusuk kayak gitu ya, sampai 20 jahitan atau gimana, tusuk-tusuk, dan dia tembak sampai tadinya di kaki, lama-lama di punggungnya. Ya saudara, akhirnya juga mati. Lalu polisi itu ditanya, bagaimana mengatasi? Lalu saya sangat setuju dengan omongannya. Dia bilang begini, yang harus diatasi itu adalah pendidikan dalam keluarga. Jadi kalau keluarga itu didiknya baik, nanti keluarlah lahir anak-anak yang baik. Jadi orang tua itu jangan lalu serahkan anak itu sama gereja lah, sekolahan lah, nanti kan diajar gurue gitu ya. Nah orang tua lalu kerjanya cari duit terus gitu. Anak-anak diserahkan sama pembantu, sama siapa aja, pokoknya anak yang ngurus, anak wis keimangan kayak apa sudah. Orang tua punya peran yang sangat besar. Ya, jangan kalau kita ini mau lihat anak yang hasilnya baik, itu kita harus turun waktu, tenaga kita untuk mendidik mereka. Ya, jangan lalu biarkan, kan ono guru sekolah minggu, gurunya pintar-pintar gitu. Itu kan seminggu sekali. Ya, tiap hari kan kita ketemu sama anak-anak. Kita harus memberikan didikan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kekristenan. Ya, bahwa kehidupan ini ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Ya, tidak boleh kehidupan ini dijalankan dengan sembarangan. Ya, ada akibatnya kalau kita berbuat salah. Dan apa yang benar itu harus kita ajarkan nilai-nilainya. Bukan cuma kasih uang saja. Bukan cuma kita ingin supaya dia itu besok-besok makmur. Soge, kamu lebih soge dari aku. Atau kamu lebih pintar dari aku, sekolah sing tinggi. Ya, biar kita menanamkan nilai-nilai iman kekristenan kita di dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai ini penting sekali. Kalau kita sambil mengajar, kita sambil memberikan teladan, anak-anak itu akan ikuti teladan kita. Kalau orang tuanya suruh anaknya ke gereja, tapi dia sendiri tidak ke gereja, maka ajaran kita itu lemah sekali. Tapi kalau kita ngajar anak, kamu harus berbakti, kita kasih contoh, kita sendiri suka berbakti. Kalau kita mau anak-anak suka berdoa, kita kasih contoh kita suka berdoa. Kalau kita mau anak-anak berharap pada Tuhan, kasih contoh kalau aku ini berharap sama Tuhan. Ya, Stephen Tong tuh mengkhotbahkan tentang mamanya. Dia bilang, mama saya itu umur 33 sudah jadi janda. Dan papa saya meninggalkan anak 10 dalam umur 33. Ya, wakai ya.
kurang sitok iso sepak bola. Tapi mati sitok kari 9. Satu lagi dikasihkan orang, jadi tinggal 8. Tapi masih muda mamanya. Ya, dia bilang waktu mama saya meninggal, dia masih ada di Perancis. Dia sedang penginjilan di sana. Ya, lalu dia flashback kembali. Dia bilang, mama saya itu dia waktu itu umur 3 masih Stephen Tong ini. Dia bilang, mama saya tiap pagi 1 jam mesti berdoa. Ya, berdoa, Tuhan, aku anaknya banyak. Aku tidak mampu. Kasihkan aku kekuatan-Mu untuk membesarkan anak-anak ini. Tuhan, tolonglah aku. Tiap pagi itu mamanya pasti berdoa. Dan akhirnya anak-anaknya 5 itu jadi hamba Tuhan. Dan bukan hamba Tuhan yang kecil-kecil. Stephen Tong tuh hamba Tuhan sudah internasional. Ya, khotbah itu bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Ya, lancar sekali. Dan ada Yosef Tong, Caleb Tong, Solomon Tong, ya. Tak tahu tong apa mana. Pokoknya berhasil banget ya. Jadi dia bilang gini, mamaku tidak bisa memberikan uang persembahan, tidak ada celengan yang dia simpen untuk Tuhan. Tapi kami telah dididik, dibesarkan. Dia telah memberikan tabungan dalam hidup kami ini sehingga kami akhirnya bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Bagus sekali. Saking khotbah itu bahasa Mandarin diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau mau saya boleh transfer. Itu bagus sekali. Dia ceritakan mamanya, dia buatkan lagu untuk mamanya, ya hanya untuk mamanya saja. Tapi cerita itu sungguh begitu mengharukan. Ya, orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Ya, jadi tidak lalu dilemparkan sama orang, tidak dilemparkan. Tanggung jawab itu pada guru dan sebagainya. Orang tua punya tanggung jawab yang sangat besar. Anak-anak besok akan jadi apa? Itu adalah tanggung jawab kita. Kalau orang tua mengajar dengan baik, ya pasti nilai-nilai itu masuk dalam dirinya. Suatu hari kalau dia nakal, dia nanti akan kembali dengan apa yang sudah kita ajarkan. Kita kembali di sini, Habel dan Kain itu bisa memberikan persembahan, ada yang ngajar, yaitu Adam. Ya, nah kita lihat ayat yang keempat di sini. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saudara, persembahan kita belajar persembahan ini dalam bahasa Ibraninya ditulis kata minha. Minha itu bahasa Ibrani yang artinya memberikan persembahan. Di dalam kata minha itu punya arti bersyukur. Ya, memberikan persembahan itu bersyukur. Lalu punya arti ibadah. Ya, lalu punya arti lagi berdamai dengan Allah. Jadi minha atau persembahan itu punya arti apa? Bersyukur, berdamai dengan Allah, lalu ibadah. Ya. Jadi kita kalau datang kepada Tuhan itu selalu ada yang dibawa. Ya, kalau orang datang beribadah kepada Tuhan, kalau di dalam perjanjian lama kita lihat mereka bawa domba, kalau yang miskin bawa burung, bawa tepung, ya. Kalau yang kaya bawa lembu dan sebagainya, selalu ada yang dibawa. Ya, datang kepada Tuhan, ada lagu mengatakan, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud. Nah, kita datang kepada Tuhan tidak boleh tangan yang hampa. Lah, aku nggak ada duitnya apa? Ya, firman Tuhan di dalam perjanjian baru dituliskan di Roma 12 ayat 1, kita datang dengan membawa tubuh kita, membawa hati kita. Ya, biar kita mempersembahkan, ya supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang sebagai persembahan, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara datang kepada Tuhan ini bawa apa? Bawa hatimu. Jangan orang di sini, tapi pikirannya keluar.
Pikirannya, oh iya, wong iku utang gak bayar. Kok tak parani mulai teko gereja iki. Ya. Pas pikirannya banyak. Orangnya menang tapi atine nang ndi gitu. Bisa enggak? Bisa. Beras kuntek kok tak nangan oleh nangan diam. Ya, wis macam-macam gitu loh. Duduk di sini khotbah iku macet ae wis. Aku tak mikir-mikir iki iku. Saudara ndak bawa kehidupanmu. Iya enggak? Saudara datang tuh berpusat pikiran, kasihkan hati, kasihkan hidupmu. Amin. Mempersembahkan, bawa sesuatu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan tidak bilang suruh bawa kambing domba, enggak usah. Ya, bawa hatimu, bawa hidupmu yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan lalu macam-macam. Orang lain doa, kamu melek terus. Kok gak mari-mari ya? Aku guys wetenge luwe. Macam-macam, betul ndak ya? Nah, kita datang, kita persembahkan kehidupan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupanku. Amin. Ya, jangan lalu, wah kenapa Tuhan tidak lindungi? Kenapa Tuhan ini? Kenapa Tuhan ini? Loh, orang yang sadar akan kemurahan Tuhan, sadar akan kasih karunia Tuhan itu, orang itu selalu merasa hutang pada Tuhan. Amin ya. Orang kalau aduh Tuhan kau sungguh baik. Aduh Tuhan kau mati untuk aku. Aduh Tuhan kau besar. Aku ini siapa Tuhan? Kenapa engkau perhatikan aku? Aduh Tuhan terima kasih Tuhan. Rasanya aku hutang terus sama Tuhan. Tapi kalau enggak sadar akan kasih karunia Tuhan, Tuhan yang hutang sama dia rasanya. Oh Tuhan, aku sembahyang iki gak dikei terus. Oh apa Tuhan iku? Betul enggak ya? Tuhan iki wis aku wis digenjengking doa puasa lagi. Tidak dapat apa-apa, gak usah doa, gak usah kebaktian. Dia merasa Tuhan utang dia, enggak bayar. Tuhan enggak bayar Tuhan. Iya enggak? Tuhan utang enggak? Utang. Aku doa 5 tahun nih gak dijawab-jawab. Saudara, aduh orang seperti itu karena tidak sadar akan kasih karunia Tuhan. Oh nanti sore saya sambung. Nanti sore balik ya saudara ya. Nanti sore terus sambung sampai selesai. Saat selesainya ya. Jadi tidak jamin. Berhubung waktu ya. Kita lihat ya, memberikan persembahan itu harus bersyukur. Ya, datang kepada Tuhan itu bersyukur. Firman Tuhan mengajarkan ucaplah syukur dalam segala hal. Ternyata syukur itu tidak gampang. Ya, 10 orang kusta itu ketika mereka masih kusta, Tuhan bilang tunjukkan dirimu kepada imam. Ya, itu tandanya kamu sudah sembuh. Pada waktu mereka berangkat, sudah sembuh belum? Belum, saya kusta tok. Tapi berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat. Saudara takut jawab, gak bocor BE. Ya, berangkat betul enggak ya? Berangkat berarti kalau mereka berangkat beriman enggak? Beriman, berangkat dia. Ini sih kusta. Pas kongkon berangkat berangkat gitu ya. Jadi mereka berangkat ternyata sembuh. Dan imam kasih surat. Harus ada suratnya supaya dia boleh bergaul dengan masyarakat. Tanda kamu sudah sembuh. Meterai mbopiro waktu itu. Pas ini aku sembuh gitu ya. Nah, sudah itu sing balik piro? 1. Kusta itu penyakit yang sulit disembuhkan. Dan waktu itu mustahil disembuhkan. Kan itu mesti, anugerah Tuhan besar. Waduh, Mbak tahu mesti terima kasih gimana. Kalau kanker stadium 4 sembuh. Seneng gak? Luar biasa rasanya. Mestinya begitu kan. Tapi sing balik cuma situ. Orang Samaria lagi. Nah, saudara, lalu Tuhan tanya enggak? Bapak, no kan balik gak apa-apa gitu. Tuhan kan nanya, loh, yang aku sembuhkan ada berapa? 10, sing balik cuma situ. Mana yang 9? Berarti Tuhan suka enggak kalau disyukuri? Senang. Tuhan itu senang kalau disyukuri. Saudara, kalau kasih sesuatu pada siapapun juga, orang itu kalau ngomong terima kasih. Bapak cuma ucapan ngomong balik terima kasih, senang enggak?
Lain kali diucapi lagi enggak? Iya, lek menengai ya apa? Gak usah. Wong iku kayak apa ya menengai, kayak apa menengai gitu. Tapi yang iki masih gak kayak apa-apa, kayak ucapan nulis terima kasih gitu ya. Lain kali dikei-kei terus, betul enggak ya? Tahu terima kasih, amin. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Tahu berterima kasih, saudara. Itu tidak mudah. Mereka beriman lebih gampang, berangkat. Tapi terima kasih tidak gampang. Loh, padahal ngomong terima kasih kan gak bayar, saudara. Betul enggak? Kan gak bayar. Kenapa tidak lakukan? Biar bersyukur. Dari hati diterima kasih pada Tuhan. Sekecil apapun. Aku tahu ini adalah anugerah Tuhan. Kalau tidak Tuhan aku gak bisa. Aku gak ada Tuhan. Nah, Tuhan itu senang nolong. Amin. Saudara mau ditolong terus? Ucaplah syukur. Jangan suka ngomel. Ya, Tuhan suka orang yang bersyukur. Ya. Nah, jadi ucaplah syukur dalam segala hal. Kalau saudara bersyukur, Allah itu dimuliakan. Berarti saudara itu mengakui bahwa Allah itu besar. Mengakui bahwa apa yang dikerjakan Allah itu nggak ada yang salah. Nah, pas Allah itu dimuliakan. Ya, kita ikut Tuhan itu tidak lancar-lancar saja. Tapi dalam perjalanan itu tidak pernah Dia tinggalkan kita. Amin, ya. Kita yakini banyak orang-orang yang menghadapi kesukaran. Habel ini mati, itu termasuk mati syahid. Di Matius 23 ayat 35 dituliskan, dia itu mati karena tidak salah. Gitu loh ya. Banyak di perjanjian lama maupun baru, mereka mati bukan karena salah. Dia, apalagi Yesus matinya ngenes itu. Betul enggak ya? Apakah dia salah? Enggak. Jadi cara mati itu tidak menentukan akhirnya. Bukan lalu mati dengan tenang. Tapi tenang namanya masuk neraka gimana? Betul enggak ya? Biar matinya ngenes gitu. Tapi dia mati di dalam kebenaran Tuhan masuk surga. Jadi cara mati itu tidak menentukan kita masuk surga apa neraka. Betul enggak ya? Ada banyak rasul-rasul itu matinya ngenes itu. Petrus itu matinya disalib, disungkir. Kalau Paulus itu matinya itu kepalanya dipenggal. Yohanes Pembaptis juga dipenggal. Saya itu ngerasa nonton pisaunya wis gemeter aku. Betul enggak ya? Pas taruh di telenan kepalanya brek. Iya lek ayam brek. Betul enggak? Endase wong ya saudara ya. Wah, dulu tuh saya masih agak nganggur tuh suka lihat Jazbau saudara. Jazbau itu kan sukanya kan pengadilan judge ya toh. Sing mau dihukum mati itu masuk di itu Mas ono grajine harimau brek gitu ya saudara. Saya waktunya udah mau habis ini. Ya, masih ayat ini ya saudara. Nah, ini dituliskan ya supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu, orang benar ya, sampai kepada Zakaria anak Berekya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Oke, kita run lagi ayat yang sedikit lagi, Kejadian pasal yang keempat. Jadi di dalam arti minha itu ada syukur. Ada apa lagi? Ibadah. Ibadah itu apa? Dituliskan di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Di situ ada dituliskan tentang ibadah. Coba dibacakan. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Iya, tetapi kamu harus beribadah. Arti kata harus itu tidak boleh tidak. Jadi harus beribadah. Jangan alasan saya repot lah, saya lagi ada Gang Dao datang ya, saya lagi urusan ikiku gitu. Aku tak bolos gitu. Pas minggu depannya, Gang Dao tambah akeh. Wah, aku bolos lagi. Nanti kan minggu masih banyak. Lama-lama ndak datang sudah nggak apa-apa dia. Wis bolos terus. Tidak boleh biasakan itu.
Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan itu yang nyuruh. Tuhan mengatakan harus. Tidak boleh tidak. Dan Tuhan tuh senang kalau kita ibadah. Hari ini kalau kita ibadah, Tuhan senang gak? Senang. Karena kita sedang mentaati perintahnya Tuhan. Orang kalau mentaati perintahnya Tuhan pasti diberkati. Amin. Berkati aku kan biar mau sepeda motor aja. Kita diberkati sehat itu sudah kaya sekali, saudara. Sehat itu sudah kaya. Masa iya? Kalau sudah sakit, ada orang yang bilang sama saya jual rumah, saya jual mobil untuk sembuhkan istri saya yang kena kanker. Entek kabeh bojone mati pisan. Loh, iya enggak? Kaya enggak sehat itu? Kaya. Saudara jangan bilang, gorong ana omah gede, gorong ana gedung gede. Saudara, sehat itu sudah kaya. Jangan mikir yang lain-lain. Kalau Tuhan mau memberkati kita itu gampang sekali. Kalau saudara uang banyak sakit-sakitan lalu tidak bisa nikmati. Betul enggak? Saudara kalau sudah sehat itu kaya. Saudara, kita beribadah, harus beribadah. Jangan banyak alasan. Ya, apa repot apa taruh, saudara. Kesibukannya taruh. Orang muda yang datang pada Tuhan. Ya, Tuhan bilang, kamu kalau mau dapat hidup kekal, jual hartamu, bagikan pada orang miskin, lalu kamu ikut aku. Lalu pemuda itu gimana? Gak mau, pergi dengan kecewa. Ya. Nah, dia pikir kalau seandainya betul-betul dijual semua, Tuhan bisa kembalikan enggak? Bisa enggak? Bisa. Ayub itu dibalikno berapa kali? 2 kali. Tuhan itu bisa balik Ya, dia lihat uang tuh lebih besar dari Tuhan. Gak iso Tuhan. Lihat gono duitku gak iso, pulang dia. Dia lihat duit itu lebih besar daripada Tuhan. Tuhan mau balik itu bisa, saudara. Tuhan tuh melakukan apa saja tuh bisa. Ya, bukan berarti nyolong gitu, enggak. Tuhan itu bisa memberkati dengan cara-caranya dia yang begitu ajaib sekali. Asal kita hidupnya benar. Ya, saudara, kita lihat di sini, kita harus bisa menyiapkan waktu. Kalau sudah waktunya ibadah, tidak dicampur untuk yang lain-lain. Sudah siapkan waktu untuk berbakti. Tidak lalu buat ini, buat itu. Ya, berikan waktu. Tuhan mengerti kita. Amin ya. Orang ini sayang sama aku. Taat pada perintahku. Tak berkati anak ini. Terutama apa? Kesehatannya. Ya, saya ini kerjanya macam-macam. Pokoknya padat. Tapi kalau orang masuk dalam hidup saya, oh kan kok kuat gitu ya. Saya bukan orang kuat. Saya makannya sederhana saja. Tapi Tuhan yang kasih kekuatan. Amin ya. Jadi harus beribadah. Ibadah itu apa? Dalam bahasa Inggris dituliskan serve. Serve. Jadi coba ditampilkan King James-nya. Bisa? Di King James itu dituliskan beribadah itu serve. Jadi melayani. Ya, and ye shall serve the Lord your God. Jadi ibadah itu artinya apa? Melayani. Nanti di Roma 12 ayat 1 dituliskan juga ibadah yang sejati itu dituliskan juga serve. Jadi ibadah itu melayani. Loh, melayani apa? Saudara datang memuji, menyembah Tuhan, saudara itu sedang melayani Tuhan. Tuhan ini menengahi pas kita akan memberikan persembahan, kita memberikan pujian, penyembahan, itu kita sedang melayani Tuhan. Amin. Jadi ibadah itu apa? Pelayanan. Makanya kalau nyanyi, kalau menyembah, kalau apa saja kita dengarkan firman, kita itu harus lakukan yang terbaik. Ya, jangan lagi pokoknya sak keneke ae, nyanyi sak isone ae, sak kenekku ae. Itu tidak berkualitas. Lakukan semua pujian kita, penyembahan kita, berikan yang terbaik. Jangan yang di atas saja yang ngotot-ngotot, di bawah itu lalu pikiran yang kemana-mana. Tapi kalau kita bersahati, punya hati yang sungguh-sungguh, menyembah Dia, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kalau ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan, ada berkat Tuhan turun di sini. Amin.
Lakukan yang dengan sungguh-sungguh. Tidak tunggu yang song leader aja sama singernya. Saya juga harus sungguh-sungguh. Ya, serve the Lord dengan kualitas yang terbaik. Ya, angkat hati kita. Ya, lakukan. Saya percaya kita semua banyak hal-hal yang ingin kita lakukan, betul enggak? Sing mari tak kerja iki, tak kerja iku. Tapi kalau sudah di tempat ibadah, lupakan semua, lalu fokus hanya kepada Tuhan. Amin ya. Jangan ingat yang lain-lain. Nah, itu serve the Lord. Lalu ibadah itu apa? Ibadah itu perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kali kita ibadah, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Ya, jangan cuma rutinitas sambil lalu. Wes memang tiap minggu harus ke gereja, wong aku wong Kristen. Gak nyang gereja ya apa? Ya, pasti itu sudah jadi rutinitas. Biar kita datang berbakti itu, kita itu mau berjumpa dengan Tuhan. Ya, setiap kali berjumpa dengan Tuhan di mana? Dalam pujian, dalam firman-Nya, aku berjumpa dengan Tuhan. Ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan terjadi suatu transformasi. Kita akan terjadi suatu perubahan. Orang yang ketemu Tuhan itu pasti berubah. Kalau saudara tidak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang, saudara berarti belum ketemu sama Tuhan. Iya, kebiyen ngono sing nyolong-nyolong terus. Sing bujuk-bujuk terus. Sing males-males terus. Tapi kalau kita ini bertemu dengan Tuhan, sing biyen bujukan saiki jujur. Amin. Ya, sing biyen males saiki rajin. Amin ya. Yang dulu ndak sungguh-sungguh sekarang jadi sungguh-sungguh. Dulu datang ke gereja cari berkat, sekarang aku mau memberkati Tuhan. Amin. Terus ada perubahan. Ada Kristen yang gak berubah-berubah, kayak biyen ngono ae. Iya, sing klambi bolong kabeh, bukan bolong sini bolong. Saya harap di sini nggak ada yang bolong kabeh. Ya, yang jendela gede di sini. Saya pikir wong iki kepanasan ndak ruang AC ya. Nanti aduh, pokoknya kayaknya minim sekali gitu loh. Minim sekali. Ke gereja itu. Saudara, biar kita menghormati Tuhan, amin. Gak berubah-berubah. Kita harus menghormati Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik. Kita berjumpa dengan Tuhan. Sakyus ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah gak? Berubah. Dia tidak disuruh, ayo jual. Kamu kan sudah korupsi kamu. Balik no duitnya orang-orang. Tuhan tidak suruh, betul enggak? Dia otomatis, Tuhan, aku telah memeras orang, tak balik 4 kali. Pasti ono lagi duitku, separuh hartaku, tak kasih ke orang kaya. Orang miskin. Ya, saudara ya. Wah, dia berubah. Perempuan Samaria ketemu Tuhan, berubah enggak? Berubah. Ketemu Tuhan pasti berubah. Saudara enggak berubah karena belum ketemu. Cari Tuhan sampai ketemu, hidupmu pasti berubah. Yudas ikut Tuhan, tidak berubah, tidak ketemu Tuhan. Pemuda itu yang kaya, dia cari Tuhan, tapi tidak ketemu Tuhan. Wis muka-muka dengan muka itu, tidak berubah, pulang. Ya, saudara hari ini harus ketemu Tuhan. Amin ya. Kalau saudara ketemu Tuhan, hidupmu berubah, hatimu berubah. Ya, cara hidupmu itu, cara ngomongnya, cara hidup segalanya, kita pasti berubah. Orang lain bisa ambu, iki ambu nih wong Kristen iki. Ono ambui, betul enggak ya? Kalau saudara pakai minyak wangi ambu enggak? Ambu apa? Ambu minyak wangi. Kalau teko wong dodolan iwak asin, ambu iwak asin. Betul enggak ya? Saudara ambu apa? Nah, ambu Kristus. Amin, amin ya. Iki pasti wong Kristen iki susuk keleben dibalikno. Betul ndak? Lek wong lain genti wong lain wis digowo kabeh, betul ndak ya? Nah, iki pasti wong Kristen. Bau jujur, ada bau Kristusnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.